Hai moms, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di video aku Okta. Aku akan ngebahas mengenai mengapa anakku yang saat ini ASI harus dimix dengan susu formula. Hal itu disebabkan karena supply demand ASIku dan bayiku itu nggak seimbang. Dimana ASIku itu jujur rapat atau mepet, tidak sebanyak yang bayiku harus minum atau butuhkan. Jadinya dengan sangat terpaksa aku harus mix dengan susu formula. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi again ya mom, harus diimbangi atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak, karena kebutuhan akan susu formula atau dimix dengan ASI itu tiap anak berbeda-beda, supaya jangan sampai salah, nanti efeknya akan menjadi fatal untuk baby. So aku mau berbagi pengalaman juga. Kenapa? Karena di sini nggak mudah untuk seorang ibu menemukan susu formula yang cocok. Selain daripada ASI juga sulit ya moms, karena harus berjuang juga. Tapi ternyata susu formula juga tidak semudah itu untuk menemukan yang cocok untuk baby. Nah kebetulan anakku alergi susu sapi, dan itu membuat aku sedikit frustasi awal-awal karena pusing juga. Aduh gimana nih, karena aku panik reaksi alerginya itu keluar. Dan aku mau ngebahas kenapa sih anak itu alergi susu sapi. Jadi pada anak yang alergi susu sapi itu kekebalan tubuhnya merespon berlebihan, jadi menganggap bahwa protein yang terkandung dalam susu sapi itu sebagai zat yang berbahaya. Itulah mengapa langsung muncul reaksi alergi pada bayi. Nah biasanya reaksi alergi pada bayi yang alergi susu sapi itu terbagi menjadi 3 titik kritis. Yang diserang itu biasanya adalah pernafasan, kulit, dan juga pencernaan. Oh ya, again ya, alergi susu sapi itu berbeda dengan intoleransi laktosa. Nah, moms bisa baca-baca di googling atau juga cari referensi dari dokter-dokter apa perbedaan antara alergi susu sapi dan intoleransi laktosa. So, yuk balik lagi ke topik. Aku akan ngebahas reaksi alergi apa sih yang biasanya muncul ketika anak itu alergi susu sapi. Yang pertama dari pernafasan. Biasanya itu dia bisa meler hidungnya, batuk, dan juga anak itu tuh jadi lebih cenderung rewel gitu loh moms, dan susah tidur. Nah terus reaksi yang kedua adalah biasanya kulit, dimana kalau reaksi alergi ini menyerang kulit itu bisa ruam, terus kemerahan atau gatal-gatal. Terus reaksi alergi yang ketiga itu adalah pencernaan, dimana pencernaan itu biasanya perut bayi itu akan jadi lebih kembung atau kram, terus juga bisa sembelit juga moms, dan juga diare atau muntah. Nah kebetulan reaksi alergi pada anakku itu adalah pernafasan. Jadi pada saat pertama kali dia dikasih susu formula yang sapi, berbasis protein sapi, itu dia langsung meler hidungnya dan matanya tuh berair. Aku langsung konsultasikan ke dokterku, langsung bertanya, dok ini gimana ya, apakah ini termasuk ke dalam alergi susu sapi? Dan ternyata betul anakku tergolong ke dalam alergi susu sapi. Nah oleh sebab itu aku langsung cari-cari nih susu formula yang cocok untuk anakku apa. Oke, next aku akan ngebahas mengenai susu formula apa aja sih yang sebenarnya ada di marketplace. Ternyata susu formula tuh ada tingkatan-tingkatannya gitu loh, dan juga banyak banget jenis-jenisnya, dan ini yang moms harus pelajari dan tahu. Nah pertama kali aku kasih anakku tuh susu formula berbasis susu protein sapi, yaitu S26. Ini reaksi anakku langsung bener-bener meler. Ini susu yang common banget di pasaran, yang banyak. Mungkin kalau anak moms itu cocok dengan susu sapi, bisa S26, bisa juga banyak banget sih merek-merek susu sapi yang beredar di pasaran. Nah kebetulan anakku nggak cocok nih pakai yang ini nih. Terus ketika aku tahu anakku ternyata alergi susu sapi, dokter langsung menyarankan atau meresepkan aku susu sapi dengan berbasis hipoalergenik. Nah kebetulan aku belinya nih mereknya Pregestimil. Susu formula bayi dengan hipoalergenik itu adalah susu formula berbasis protein sapi yang sudah dipecah partikel-partikelnya menjadi lebih kecil, sehingga bayi itu atau sistem kekebalan tubuh bayi itu tidak menganggap protein susu sapi ini sebagai zat yang berbahaya. Tetapi again mom, anakku nggak cocok pakai susu ini. Susu ini tuh jujur harganya lumayan mahal, di atas 300 ke atas. Semua banyak banget susu hipoalergenik merek lain, tapi
Jujur aku nyari Pregestimil aja tuh sulit. Biasanya ada di apotik atau di e-commerce pun juga paling cuman 1 atau 2 toko, mungkin karena emang harganya mahal ya moms. Jadi ya lumayan susah sih, tapi anakku nggak cocok pakai ini, dia tetap meler. Akhirnya aku konsultasikan lagi ke dokter spesialis anakku, aduh gimana ya dok gitu. Nah, dokter anakku akhirnya menyarankan untuk ya udah pakai aja susu formula yang berbasis asam amino. Nah, itu susu formula yang kasta tertingginya moms, di atasnya daripada hipoalergenik. Nah, susu formula dengan berbasis asam amino ini lebih sulit lagi dicari karena brandnya atau mereknya itu hanya nggak sebanyak susu yang lain yang biasanya gitu loh moms. Nah, kebetulan sebelum aku coba susu formula dengan berbasis asam amino, aku iseng banget nih nyoba, oh iya kenapa gue nggak coba susu soya ya gitu. Pertama kali aku cobain susu soya itu dari Baby Love Gold yang soya ini, dimana susu soya itu adalah susu formula yang berbasis protein kedelai. Jadi bukan sapi. Aku iseng bener-bener kayak ya udahlah kita coba aja. Nah, biasanya susu soya ini tuh harganya justru lebih murah dibanding susu formula sapi atau protein sapi yang biasanya. Mungkin karena memang kedelai ya moms. Nah, kebetulan aku langsung cobain si Baby Love Gold soya ini, tapi again dia nggak cocok. Reaksi alerginya adalah dia sembelit. Tapi pada saat itu aku cuma mikir, oke, aku akan stop susu ini dulu, aku hajar terus, aku gempur pakai ASI karena again obat untuk mengobati ketika anak itu alergi adalah ASI, karena ASI itu mengandung zat yang bisa memperbaiki sistem kekebalan tubuh baby. Nah, aku nggak cocok, akhirnya aku stop. Terus pencarianku tidak sampai di situ, aku masih penasaran, oke, berarti soya dia itu tidak menyerang pernafasan. Aku akhirnya coba deh susu soya yang lain. Nah, setelah aku searching, oh ada nih BMT Morinaga soya. Ini harganya juga nggak gitu mahal, untuk satu kaleng ini ukuran 300 gram harganya sekitar 90 ribuan. Ketika aku cobain ini, aku benar-benar langsung berdoa, ya Allah semoga ini benar-benar susu yang cocok untuk anakku. Karena jujur aku tuh susu formula itu aku mix dengan ASI nggak yang 50-50, tapi ASIku tuh full dan susu formula itu hanya 1 kali dalam 1 hari. Jadi hanya benar-benar untuk ngebantu aku supaya bisa pumping atau menghasilkan ASI yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan ASI anakku. Dan alhamdulillah puji Tuhan, anakku cocok pakai ini. Dari reaksi alergi atau ketidakcocokan yang lainnya itu dia nggak keluar sama sekali, baik kulit, pernafasan, pencernaan, dia nggak ada masalah. Soyap aku lanjutin pakai Morinaga BMT soya ini, tapi again aku cuman sekali doang dalam 1 hari ngasih susu formula ini, sisanya adalah ASI. So yap moms, itulah yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga bisa membantu. Intinya adalah untuk menjadi seorang ibu, kita harus terus mencari tahu dan belajar, karena belajar untuk menjadi seorang ibu tuh tidak akan pernah ada habisnya. Karena again moms, anak itu ketika kita punya anak, pembelajaran itu akan selalu baru dan selalu berubah. Itulah mengapa kita harus lebih warning dan sering-sering searching di Google atau video-video, karena sekarang udah banyak banget dokter yang berbagi pengalaman atau sharing atau ilmu, dan itu bermanfaat banget buat kita. Dan termasuk aku khususnya, aku juga sering banget baca-baca buku, baca-baca artikel, literasi, supaya kita semakin cerdas dan paham atau peka terhadap kebutuhan anak kita sendiri. Dan faktanya moms, anak dengan alergi susu sapi ternyata itu cukup banyak loh, dimana presentasenya itu adalah 0,5 sampai dengan 7,5% per tahun di kelahiran anak. So, jadi moms, untuk yang mungkin bingung atau galau, aduh ini sebenarnya cocok nggak sih susunya, bisa jadi mungkin anak moms itu adalah anak yang dengan tipikal alergi susu sapi. Namun jangan khawatir moms, berdasarkan riset yang aku cari dan juga aku udah nanya ke dokter spesialis anakku, ternyata anak dengan alergi susu sapi itu bisa sembuh. Nah, dimana setiap tahunnya itu persentase kesembuhan anak itu dengan alergi susu sapi itu lebih besar. Apalagi di tahun ketiga anak itu sudah mulai bisa menyesuaikan nih. Jadi semoga moms bisa menemukan
susu yang cocok untuk anak moms. Dan itu dia moms yang bisa aku sharing ke kalian semua, semoga bermanfaat. Dan juga untuk mungkin yang harus dimix dengan susu formula, it's okay, tapi jangan lupa untuk konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman kalian mengenai mengasihi terus juga dimix dengan susu formula, bisa tulis di kolom komentar atau DM Instagram aku di Octaviana Natalia. So, thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.